Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan video keempat, yaitu di video keempat ini kita akan membahas masalah penambahan tampilan web untuk data virus corona secara global. Nah, di video ketiga sebelumnya, di situ kita telah menampilkan data dari kawalcorona.com versi negara kita, versi Indonesia. Nah, untuk video keempat ini kita akan menampilkan data-data virus corona tapi secara global. Oke, baik, kita langsung saja. Seperti biasa, di sini saya sudah habiskan semua codingnya. Ya, hitung-hitung untuk menghemat pembahasan. Nanti saya akan ulas kembali dari awal. Nah, kemudian jangan lupa juga nih untuk sebelum kita melakukan pembuatan webnya, maka buka dulu SamplePay-nya. Oke, kita start, kemudian langsung buka text editornya. Nah, untuk video keempat ini kita akan buat beberapa file PHP, yang mana nanti file PHP itu akan kita masukkan informasi dari data virus corona secara global. Oke. Nah, langkah pertama kita buka vNavigasi. Ini vNavigasi, oke. Nah, di vNavigasi ini, di sini kita tambahkan coding Ahref. Nah, ini untuk mengalamatkan, memasukkan data atau tampilan baru ke dalam web kita. Nah, untuk di video ketiga kita cuman sampai home. Oke. Home ini isinya adalah data dari virus corona versi Indonesia untuk global. Di sini nanti kita isikan untuk versi dunia, versi global. Oke. Kemudian setelah ini kita ke controllers ini, kemudian kita ke home. Kemudian pada baris 21 sampai 29 sampai 28 ini kita buat function baru. Function ini kita namakan function global. Nah, di sini kita buat beberapa variabel. Ada 4 variabel, di mana nanti 4 variabel ini masing-masing akan mendeklarasikan atau menampilkan data yang update dari kawalcorona.com. Oke. Tapi sebelumnya nih saya juga akan memberitahukan sedikit bahwa sampai saat ini untuk server kawalcorona.com masih mengalami gangguan. Jadi mohon maaf, akan saya bahas secara lewat video saja, video instruksi dari Pak dosen. Nanti kita bisa lihat di situ bagaimana tampilan kawalcorona-nya. Oke. Nah, setelah kita buat masing-masing variabel di home PHP, kemudian pastekan ini alamat API yang kemarin di video 3 sudah saya jelaskan. Nah, masing-masing kopikan di sini. Oke. Setelah kita kopikan, maka kita ke views. Nah, views di sini akan kita buat sebuah file yang namanya adalah file global. Nah, ini file global. Ingat ya, membuatnya di luar layout, bukan di dalam layout, tapi di dalam views. Nah, di global ini nantinya adalah halaman yang akan muncul pada web yang akan kita buat pada hari ini. Nah, pada view global ini kita langsung saja copy paste dari vhome. Ini vhome. Nah, kita copy paste semuanya dari sini. Soalnya untuk vhome, tampilan ini adalah tampilan virus corona versi Indonesia. Nah, kita kopikan saja semuanya. Jadi setelah kita buat file vglobal, nanti
langsung kita copy codingan yang sama dari vhome. Nanti kita kopikan saja semuanya, kita Ctrl A, langsung kita Ctrl C, Ctrl V ke dalam pglobal. Nah, namun karena pglobal ini kan hasil copy dari vhome, maka akan ada sedikit perubahan yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, yang pertama, ubah coding yang ada di baris ke-9. Nah, di sini. Di sini kan untuk home baris ke-9. Nah, di sini codingan home adalah seperti ini. Untuk di global kita ubah jadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan variabel sembuh ini. Sembuh baik itu meninggal. Nah, kita ubah masing-masing codingnya. Setelah kita ubah, kemudian selanjutnya kita buka template table. Nah, template table ini yang di sini. Kita buka yang localhost template salah. Nah, di bagian template ini kita ambil di table. Oke. Ya, kira-kira seperti ini nanti contoh tampilan virus corona secara global. Nanti di kolom dan baris ini kita isikan masing-masing jumlah positif, meninggal, kemudian untuk kolom nanti nama-nama negaranya gitu. Sama kita juga bisa buat pencarian, sama untuk menampilkan berapa banyak data yang bisa kita lihat pada sebuah tabel. Oke, lanjut. Kita klik kanan, kemudian view fix search. Nah, ini nanti kita kopikan lagi. Kita kopikan dari baris ke-12. Ini baris ke-12 sampai ke baris 28. Ini. Nah, nanti kita Ctrl C, Ctrl P, kemudian kita pastekan ke layout, kemudian vhead. Nah, ini kita langsung masuk ke vhead. Ini kita matikan, kita hilangkan dulu. Kita masuk ke vhead. Nah, ini vhead. Nah, copy codingan yang kita ambil dari table di template tadi, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita kopikan ke sini. Oke. Setelah itu kita kopikan, jangan lupa kita simpan setiap kali kita melakukan perubahan. Kemudian juga di sini jangan lupa kita ubah link-linknya ini. Jangan lupa kita ubah linknya. Karena dengan cara kita mengubah link, maka kita akan memberikan alamat untuk memberikan tujuan kepada web server untuk mengupdate datanya, mengupdate tampilan tabel yang akan kita buat. Oke, kemudian setelah kita lakukan copy paste ke dalam vhead, selanjutnya kita buka lagi template yang OpenSearch tadi. Oke, kita buka lagi di sini, kemudian kita copy paste lagi dari baris 936. Nah, kita kopikan dari sini, dari TR. Kita copy dari sini sampai baris ke 1006. Nah, sampai sini.
kita langsung copy, kemudian kita pastekan ke dalam view footer. Nah, ini nanti akan jadi footernya. Kita buka view footer. Nah, ini adalah hasil copy dari view search yang ada di template. Tapi sebelumnya kan untuk tampilan view footer PHP ini sudah diisi coding-coding yang memang digunakan untuk keperluan video-video sebelumnya. Jadi sebelum mengcopy paste dari pictures, kita harus hapus dulu codingan yang ada. Nanti baru pastekan codingan yang baru, codingan ini. Oke. Nah, di sini kita akan lakukan beberapa perubahan dari segi codingan. Oke. Baik itu untuk URL ini kita ubah lagi jadi seperti ini. Nah, ini juga jangan lupa. Kemudian setelah kita lakukan sedikit perubahan, maka kita akan membuka kembali tab vHome PHP. Kemudian nanti kita buka lagi vHome. Ini vHome. Nah, di sini dari baris 49, maaf 49. Kita copy paste ke dalam view global. Nah, dari sini kita copy paste sampai habis ke dalam view global. Ini view global. Nah, ini adalah hasil copy paste dari vHome. Nah, kemudian kita ganti sedikit codingannya, yaitu pada baris 53. Nah, ini karena nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, otomatis kan untuk video ketiga judulnya itu tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk video keempat ini kita buat tentang global, jadi otomatis kita juga harus ubah judul atau keterangan awal dari tampilan tabelnya, tampilan websitenya. Nah, nanti di codingan sini akan kita ubah. Nah, ini data kasus wisatawan berdasarkan negara. Nah, itu. Oke, kemudian kita ke baris ke 60. Nah, di sini juga jangan lupa kita lakukan perubahan. Di sini kita ubah jadi negara ini. Nah, negara ini nantinya akan kita tampilkan di sini. Nah, kemudian sama dengan untuk nomor, positif, sembuh, kita juga akan ubah-ubahnya di sini. Kita akan lakukan perubahan di sini. Nah, ini ada kelas-kelas yang sudah diubah. Nah, ini kan tadi ada negara, ada positif, ada sembuh, ada meninggal. Nah, itu untuk coding baris. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Setelah kita lakukan beberapa perubahan, nah maka kan akan muncul keterangan seperti ini untuk awalnya. Kemudian kita ambil lagi copy paste dari vHome, maka akan berubah menjadi seperti ini tampilannya. Oke. Setelah itu baru kita lakukan perubahan-perubahan yang ada di coding. Nah, ini adalah proses pengambilan tabel dari template. Sesuai yang sudah saya jelaskan, kita klik kanan ke view salvage, kemudian kita copy dari coding di sana, kita pastekan dari pihak, kemudian ada yang ke footer gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini kan perubahan judul keterangan. Oke. Nah, jadi tab vHome.
Nah, jadi untuk VNAP ini nantinya akan kita arahkan ke dalam Pi global. Otomatis jika global ini home URL global ini kita klik, maka akan muncul tampilan perkembangan COVID secara global. Sedangkan ini adalah untuk menampilkan perkembangan COVID secara untuk negara kita saja, Indonesia. Sedangkan ini untuk versi global. Ini codingan yang sudah saya buat. Nah, ini adalah hasil dari video keempat. Untuk video kedua kita masih jaringan saya belum connect. Kita konekkan dulu. Nah, kita refresh lagi. Untuk video ketiga, kita membuat tampilan perkembangan virus corona versi Indonesia di dalam tab home. Kemudian untuk yang video keempat ini, kita buat tampilan virus corona itu ada pada tab global. Nah, jadi kalau kita klik home, maka akan muncul tampilan web yang sudah kita buat dari video sebelumnya, namun hanya dalam ruang lingkup negara Indonesia. Nah, ini. Nah, di sini tersedia informasi data coronavirus dari Indonesia. Kemudian untuk tab global, jika pun kita klik, maka tab ini akan mengarahkan kepada tampilan COVID-19 yang versi global, versi dunia. Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini. Di sini ada tabel yang kita ambil dari template, kemudian ini pun hasil codingan dari vHome. Nah, kita tinggal ubah dikit, tinggal kita masukkan AVI kawal coronanya, kemudian otomatis akan update jadi seperti ini. Nah, masing-masing total sembuh, baik total meninggal ataupun yang ini hasil negara-negara ini, daftar nama negara ini adalah hasil updatean dari kawalcorona.com. Jadi jika kawalcorona.com update setiap hari, maka otomatis data di sini juga akan update sesuai dengan updatean yang ada di Kawal Corona. Oke, baik. Semoga video keempat ini bermanfaat dan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Salah hilaf mohon maaf jika pembahasan saya kali ini kurang maksimal, karena memang untuk saat ini seperti yang sudah saya sampaikan, kawalcorona.com lagi sedang gangguan. Jadi kita bahas hanya dengan referensi video dari Pak dosen. Oke. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.